Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Meskipun masih dalam suasana pandemi, alhamdulillah berkat kerja keras kita semua, kasus COVID-19 di negara kita dapat dikendalikan. Sehingga bulan Ramadan tahun ini umat muslim bisa melaksanakan ibadah sholat wajib dan ibadah sholat taraweh berjemaah di masjid. Menjelang Idul Fitri nanti, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang ingin mudik juga diperbolehkan, sehingga bisa berkumpul kembali bersama orang tua, sanak saudara, dan keluarga tercinta di kampung halaman. Namun, perlu saya mengingatkan, kita harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dan pentingnya vaksinasi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Jadi, bagi masyarakat yang belum melengkapi dosis vaksin atau belum mendapatkan vaksin booster agar segera melengkapi. Terakhir, mari kita jadikan momentum Ramadan tahun ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi bangsa Indonesia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita akan dapatkan pencerahan begitu ya. Pagi-pagi udah ada tamu datang. Tamunya luar biasa. Masya Allah. Langsung sapa dulu yuk. Betul sekali. Assalamualaikum Ustadz Dasat Latif. Ustadz Dasat Latif. Sehat Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa hari ini Ustadz. Mbak Maria. Alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Wah, di Pinrang ini. Apakah reba ini Ustadz? Alhamdulillah. Saya, Bang Arif, tradisi dalam hidup saya, Ramadan, satu Ramadan itu wajib pulang kampung. Ya, satu bertemu keluarga. Yang kedua menghindari fitnah dunia. Wah, Ustadz setelah banyak ceramahnya di medsos, lupa sudah pulang kampung. Kita tetap pulang kampung. Nah, itu dia. Tapi begini. Ya. Saya mungkin agak berbeda dengan Ustadz. Kalau Ustadz kan mewajibkan pulang kampung. Kalau saya mungkin udahlah di ibu kota ini aja lah, meskipun saya juga punya kampung. Nah, ini kan artinya kan ada perbedaan di antara kita ya Ustadz ya. Sama juga kayak perbedaan memulai satu Ramadan kemarin. Nah, mohon Ustadz berikan pandangannya dari segi agama. Bagaimana menyikapi perbedaan tapi tetap mempererat ukhuwah. Nah Ustadz, tapi sebelumnya nih kita juga ingin mengundang juga para pemirsa Pagi TV One Pagi hari ini bisa langsung bertanya, berinteraksi langsung bersama dengan Ustadz Dasat Latif melalui line telepon di nomor 021-2253-5378 seperti yang nampak lah di layar kaca ya. Nah, silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bang Arif, Mbak Maria. Kalau ada seseorang yang tidak menerima realitas perbedaan, itu pasti dia sudah tidak hidup di dunia, tapi dia sudah di sorga. Ya. Kalau di dunia, sudah pasti kita hidup bersampingan dengan perbedaan. Di rumah saja, selera makan saja pasti sudah beda. Di rumah itu satu rumah, apalagi satu negara. Ada anak kita yang senang yang sambalnya pedas, ada anak kita yang tidak senang pedas. Ada anak kita yang senang pakai kopi, pakai gula, ada juga yang tidak senang. Itu saja satu rumah tangga sudah pasti ada perbedaan. Apalagi dalam hidup bernegara. Demikian juga halnya dengan agama. Berbeda pendapat dalam agama. Sudah lumrah dan sudah pada kita paham. Perbedaan adalah rahmat. Tapi persatuan adalah wajib. Ya, berbeda itu rahmat, memelihara persatuan itu wajib. Itulah sebabnya setiap khutbah Jumat, umat Islam selalu diingatkan ayat ini. Setiap khutbah Jumat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Itu pula lah sebabnya dalam Islam ada yang disebut mazhab.
mazhab ini pasti ada perbedaan antara mazhab yang satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena potensi dalam perbedaan itu pasti ada. Memahami satu ayat, memahami satu hadis, itu pasti berbeda pendapat orang sesuai dengan kemampuan informasi yang diterimanya. Contoh hadis yang mengatakan, saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahunya. Pada saat itu tidak ada foto, pada saat itu tidak ada video, tidak ada tutorial. Maka memaknai kalimat mengangkat takbir sejajar dengan bahunya itu jadi perbedaan. Ada yang begini, ya, ada yang begini, ya, karena sejajarnya dilihat dari sini, ya, sejajarnya dilihat dari sini, ya, terjadi perbedaan dan itu pasti lumrah. Saya kasih ilustrasi sangat sederhana. Kata saya tidak makan, kata yang sama, tulisan yang sama, saya tidak makan. Macam-macam pemaknaan orang. Ada yang memaknai saya lagi puasa. Ada yang memaknai saya alergi. Ada yang memaknai saya kenyang. Ada yang memaknai haram. Ada yang memaknai saya tidak suka. Baru satu kata, saya tidak makan, itu sudah bisa dipahami lebih dari 5 makna. Nah, itulah sebabnya sehingga dalam Islam sebuah perbedaan itu sangat dipahami. Tidak boleh melahirkan perpecahan. Nah, apa yang membuat perbedaan? Dan ini sangat potensi memecah belah umat. Apabila sudah disusupi kepentingan politik. Ya. Nah, khotbah-khotbah Jumat, mimbar-mimbar masjid, apabila sudah ada tendensi-tendensi politik, apalagi yang berbicara, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh apa saja, kecuali tokoh pelontong. Berbicara memegang mic, tapi sudah ada tendensi politik di dalamnya. Politik itu pasti orientasinya kekuasaan. Kekuasaan itu pasti maju yang dipikir, duit. Kekuasaan itu pasti yang dipikir adalah apa margin yang saya bisa dapat. Pasti sudah terjadi perbedaan itu dan konflik. Tapi kalau perbedaan dari segi mazhab, itu biasalah buat kita. Tapi kalau sudah ada perbedaan, sudah ada kepentingan ego di dalamnya. Ormas ini lebih hebat dari ini dan itu sudah ego, sudah nafsu yang berbicara. Selama nafsu yang dipertimbangkan, Ya Ustadz, artinya perbedaan itu kan ada gitu ya. Oke, perbedaan itu ada. Tapi bagaimana ya caranya agar berbagai perbedaan ini ternyata ujung-ujungnya tujuannya untuk mempererat ukhuwah atau persaudaraan ini, Ustadz. Caranya bagaimana gitu. Kisi-kisinya, Ustadz. Nah, tapi ditahan dulu Ustadz ya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Pagi kembali untuk Anda.